suatu fungsi. Sekarang saya akan melanjutkan materi lagi ya. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya saya mau jelaskan tentang masih tentang masalah yang melibatkan turunan kedua fungsi. Tapi kali ini tentang judulnya adalah selang kecekungan. Jadi gambarnya, ilustrasi gambarnya seperti yang tampil di layar kalian. Nah, yang warna biru ini namanya kurva yang akan kita cek kecekungannya. Jadi seperti tertulis juga, suatu kurva dikatakan cekung ke atas pada selang A ke B itu jika garis singgung yang menyinggung kurva pada sembarang titik, ini titiknya, misalkan sembarang titik itu ada di sini ya kan, kemudian garis singgungnya yang menyinggung tersebut itu berada selalu terletak di bawah kurva F, yang kan di bawahnya kan yang warna biru, maka dia disebut sebagai cekung ke atas. Kebalikannya juga seperti itu. Kapan dia disebut cekung ke bawah? Yaitu ketika garis singgung yang menyinggung kurva tersebut berada di atas, selalu berada di atas kurva tersebut. Oke, jadi selang di mana suatu kurva cekung ke atas atau cekung ke bawah disebut dengan selang kecekungan seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari definisi, misalkan pada selang A, B terdapat sembarang bilangan real C dan nilai turunan kedua F ada pada selang tersebut. Nah, ini dia jelas sudah penerapan fungsi turunan kedua karena kita pakai turunan keduanya saja. Jadi jika F A double aksen C itu di bilangan real di dalam lebih kecil dari 0, maka kurva F cekung ke bawah pada selang tersebut. Kalau dia lebih besar dari 0, maka dia akan cekung ke atas pada selang tersebut. Jadi saya lanjutkan ke contoh soal ya. Ini dia contoh soalnya. Diketahui fx sama dengan sin x dengan x di antara 0 sampai 360. Tentukan selang di mana kurva cekung ke bawah dan cekung ke atas dan serta koordinat titik beloknya. Oke, kalian fokus ya, saya akan jelaskan. Jadi yang pertama, caranya adalah kita turunkan dulu fungsinya. Fungsinya kan fx sama dengan sin x. Jadi turunan pertama sin apa? Sudah saya jelaskan juga sebelumnya, ada di situ urutannya. Ini dasar sekali ya. Sin x itu turunannya cos x. Kemudian setelah itu turunan cos x adalah minus sin x. Oke, jadi yang akan kita gunakan hari ini adalah minus sin x. Yang pertama-tama kita cari dulu batas AB yang dimaksud itu, batas A, B atau batas kecekungannya, dia ada di mana. Dengan membuat F A double aksen itu sama dengan 0. Jadi karena kita tadi punya minus sin X itu turunan kedua, maka kita sama dengankan saja dia dengan 0. Nah, kalau seperti ini bentuknya, minusnya bisa dihilangkan karena 0 bagi sin kan kalau dikali minus kedua belah pihaknya, kedua ruasnya akan hilang minusnya dan 0 pun tidak terpengaruh. Jadi 0 tetap ditulis. Sekarang tugas kalian adalah cari sin x sama dengan sin sudut berapa yang nilai sinnya adalah 0. Ayo ingat kembali. Ya, sin 0 dan sin 180 kalau di antara ini. Jadi karena 0 sudah merupakan titik awal dan dia bukan jadi batas kecekungan untuk sementara, jadi satu saja yang kita gunakan, yaitu sin 180 derajat. Oke. Nah, jadi kita sudah punya batasan selang kecekungan tersebut. Nah, cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan saya mau ilustrasikan lewat gambar, boleh? Ini posisinya seperti ini di koordinat kartesius. Ini Y terus 0. Nah, kebetulan sin 0 itu di sini. Sin 0 bukan, maksudnya yang di sini 180, titik 0 ada di situ maksud saya, terus titik di sini 180 begitu. Nah, ini hasil ilustrasinya. Jadi sekarang kita akan mengambil sembarang titik di antara 0 sampai 180.
salah satu sembarang titik di antara 0 sampai 180. Kira-kira apa? Yang gampang 90 derajat saja ya. Oke. Jadi ini akan kita substitusikan ke persamaan ke turunan kedua. Jadi seperti ini bentuknya. Turunan kedua kita adalah minus sin 90 derajat. Oke, paham? Nah, minus sin 180 derajat adalah 1. Oke, 1. Jadi kalau belum hafal, silahkan kembali diputar, diingat kembali catatannya ada di situ. Jadi sin 90 kan 1, jadi karena ada minus berarti minus 1. Nah, di sini minus 1 itu lebih kecil dari 0, artinya dia akan apa tadi syaratnya? Kalau lebih kecil 0 turunan keduanya, maka dia akan cekung ke bawah. Ke bawah. Kemudian yang kedua, kita akan mencari lagi yang di sebelah sini. Kan tadi sudah, jadi dia cekung ke bawah di area sebelah kiri. Terus untuk area di antara 180 sampai 360, kita juga akan mencari titik, salah satu titik apa kira-kira. Oke, 270 saja ya, supaya lebih gampang. Nah, 270 double accent sama dengan minus, oh ya ini tadi ya, minus sin 270. Nah, sin 170 sin 270 itu minus 1. Jadi minus kali minus 1, dan 1 itu lebih besar 0. Artinya dia akan cekung ke atas. Oke, sudah. Sekarang yang terakhir, kita akan cari tahu, kan sudah tadi kapan dia ke bawah, kapan ke atas. Sekarang koordinat titik beloknya di mana? Titik belok itu titik di mana tandanya berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Oke. Jadi sekarang caranya adalah gampang, karena titik yang sudah kita temukan adalah 180 derajat ya kan, X-nya. Maka X ini kita substitusikan ke persamaan, ke turunan pertama 180. Oke. Jadi fungsi pertamanya kan sin X ya kan, jadi sin 180 sama dengan 0. Jadi koordinatnya adalah X, Y 180,0. Oke, paham sampai di sini? Oke, jadi contoh selanjutnya yaitu diketahui fx sin x tambah cos x dengan dia di antara 0 sampai v. Tentukan 2v, tentukan interval di mana kurva cekung ke bawah dan ke atas sama kayak tadi, dan tentukan juga koordinat titik beloknya. Oke, jadi sama seperti tadi fungsinya, cuman tadi itu kan fungsi dasar banget karena sin x. Jadi sekarang sin x nya kita tambahkan dengan cos, jadi akan ada sedikit renovasi atau ya perubahan. Terus ini 2v sudutnya juga diantara sudut yang radian bukan derajat ya. Jadi semoga kalian ingat kembali, ambil kembali catatannya. Semoga dengan adanya catatan tersebut bisa membantu kalian lebih paham lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo sekarang kita turunkan yang pertama. Saya tulis dulu fungsinya. Fungsinya adalah sin x tambah cos x. Kemudian turunan pertama dari ini adalah apa? Cos. Sin turunannya cos, kemudian cos turunannya min sin. Nah, kemudian f double accent x turunannya cos turunannya minus sin, dan minus sin turunannya minus cos. Jadi karena sama-sama minus, saya keluarkan minusnya, di dalam sisa sin x ditambah cos x. Ini yang kayaknya sebenarnya bahkan mengeluarkan pun susah dipahami ya kan. Oke, jadi setelah itu apa tadi tahap selanjutnya? Kita cari batas kecekungan. Batas kecekungannya yaitu dengan menyamadengankan, membuat double accentnya 0, membuat 0. Jadi double accentnya apa tadi? Minus sin x tambah cos x. Ini sama dengan 0. Nah, karena begitu bisa berarti sisa di dalam kurung saja, karena sama dengan 0 ya. Kalau bukan sama dengan 0 berubah key juga, yang 0 menjadi minus seperti itu.
Jadi sekarang saya mau buat pindahkan salah satunya. Ya oke, sampai sini kalian bingung? Bingung dong. Jadi kedua ruas saya bagi dengan cos supaya muncul nilai 1 di sini. Jadi sin X per cos X sama dengan minus cos X per cos X. Ini menjadi sin per cos itu tan X, kemudian cos bagi cos 1 minus 1. Bisa dimengerti? Nah, sekarang kalian fokus mencari nilai tan. Yang lebih gampang sih pakai tabel, jadi jangan jauh dari tabel kalian. Tan X itu yang bernilai minus 1 apa, begitu. Nah, kalau saya, caraku, cari dulu tan X yang bernilai 1 itu 1 ya, bukan minus, itu 45 derajat atau sama dengan berapa V? 45 dibagi 1/4 V, ya kah? 1/4 V radian. Nah, jadi cari sekarang titik di posisinya tan yang akan menjadi minus. Kan di sini positif 1. Kalau tan minus itu ada di kuadran berapa? Itu di kuadran 2 dan 4. Kenapa? Karena tan di sini positif. Nah, kalau positif kita tidak butuh karena nilai kita adalah minus. Maka saya akan berfokus ke dua radian ini, yaitu 2 dan 4. Di kuadran 2 kita gunakan rumus kuadran 2, yaitu 180 kurang 45, dan ini hasilnya 135. 135 dibagi 180 untuk dapat V-nya adalah 3/4 V. Ya, paham tidak? Insyaallah. Kemudian di kuadran 4, rumusnya 360 dikurang 45, ini hasilnya 315, ya kan? Ya kah? Ini 315, dan 315 dibagi 180 adalah 7/4 V. Oke? Jadi kita punya dua titik, yaitu X sama dengan 3/4 V dan X sama dengan 7/4 V. Oke, saya lanjut di sebelah ya. Jadi dari dua titik tersebut saya mau ilustrasikan dulu. Ini misalkan X, ini Y, kemudian titiknya 3 di sini 0, 3/4 ada di sini misal. Kemudian di sini 7/4 V. Oke, paham. Nah, sekarang kita akan cari kapan dia akan yang mana yang letak cekung ke bawah dan cekung ke atasnya, begitu. Berhubung tadi itu cuma satu titik, maka dia cuma punya dua kali pencarian. Ini ada 3 karena 1, 2, 3 ini dan ini kita akan cari posisinya dia, bentuknya dia, apakah dia ke bawah atau ke atas. Bisa dimengerti? Jadi setelah itu kita fokus mencari ya, menggunakan satu-satu dulu, yaitu mencari dia cekungnya di mana. Yang pertama antara X di antara 0 ke 3/4 V. Oke, baris pertama sebelah kiri, paling kiri, yaitu di sini. Nah, caranya adalah kita akan masukkan di apa ini namanya? Oh tidak, kita cari dulu titik apa yang ada di antara ini. Ada di antara 0 sampai 3/4. Kan tadi 3/4 itu 135, berarti bisa ada di situ 90 toh. Ya, ada 90, berarti X sama dengan 90 itu V/2. Nah, V/2 sama dengan minus, ini rumusnya sobat tak dilupa di sebelah, sin X tambah cos X, ya piring dulu pale, minus sin V/2 ditambah cos V/2. Oke. Nah, sin V/2 itu kan sin 90 itu 1 ditambah cosnya 90 itu 0. Oke, jadi jawabannya adalah 1 tambah 0, 1 minus 1. Minus 1 itu kecil, 0. Dia artinya cekung ke mana? Ke atas. Kemudian yang kedua, untuk ini sudah kan, cekung ke atas, berarti sekarang yang titik kedua yang kita cari adalah antara 3/4 V dan 7/4 V, yaitu titik apa kira-kira yang ada di antara ini? Kan ini antara 135 dan 335. Oke, ada 270 dan 270 adalah berapa? Bukan 270, bisa 180. Jadi yang mudah saja.
pilih-pilih saja yang mana lebih masuk akal. 180 itu V. Oke. Jadi sekarang saya akan mensubstitusi ini ke turunan keduanya, yaitu sin V ditambah cos V. Oke, minus sin V itu sin 180 sama dengan 0 ditambah cos V itu minus 1 kayaknya. Cek saja tabel ya. Jadi minus dengan ini 0 kali minus 1 sama dengan positif 1, yaitu besar 0, maka kurvanya cekung, cantik tulisan cekung ke bawah. Oke, yang ketiga itu antara 7/4, ini sudah tadi ya. Jadi yang terakhir, yang paling ujung 7/4 V, X di antara 7/4 dengan 2V. Oke, titik yang ada di situ adalah titik setelah 315. Berapa di 330, bagus. Berarti 330 itu sama dengan 11/6V. Oke. Jangan khawatir, kalian pasti tahu. Silahkan dicek lagi di tabel atau mencari seperti cara saya. 11/6V sama dengan minus cara saya, sin 11/6V ditambah cos 11 ini 11/6V. Tulisanku kalau makin hari makin cantik. Minus apa tadi ini, sin V/6. Berarti V/6 kan 330. Cakar kak. 330 itu sama dengan 360 kurang 330 sama dengan 30 derajat. Nah, kalau di kuadran 1 30 derajat itu sinnya 1/2. Berarti kalau di kuadran 4Q, karena sin berarti minus 1/2 ditambah cosnya itu 1/2 akar 3. Positif atau negatif? Cos itu kan positif, jadi 1/2 akar 3. Oke, sudah. Jadi dikali masuk menjadi min 1/2 dikurang 1/2 akar 3. Kalau 1/2 dan 1/2 akar 3 yang mana besar? Yang 1/2 akar 3 lah. Jadi anggap saja 1 0 dengan 1. Ini 0, ini 1, berarti 0 kurang 1 minus atau positif? Minus. Iyalah, lebih besar Q yang pengurang, yang pengurang. Jadi harusnya ini lebih kecil 0, dan kalau lebih kecil 0 artinya dia cekung ke atas. Ini seperti yang pertama. Dan yang terakhir, selesai kan masalah cekung-cekungannya. Sekarang kita cari koordinat. Koordinat dari titiknya kan ada 2, yaitu 3/4V ya, X sama dengan, kita substitusikan saja langsung ke persamaan sebelum diturunkan. Jadi dia fx biasa, fx 3/4V sama dengan berapa rumusnya? Sin x sin 3/4V, langsung mana? Tambah cos 3/4V. Oke, ini sama dengan 1/2 akar 2 dikurang cos 3/4 tok. Berarti cosnya minus Q, karena ada di kuadran 2, berarti 1/2 akar 2 juga. Dan kalau sama tapi kurang berarti 0. Titiknya adalah 3/4,0, titik koordinatnya. Bagian B, X nya adalah 7/4V, maka F 7/4V sama dengan sin 7/4V ditambah cos 7/4V sama dengan sin 7/4 di kuadran 4 itu minus 1/2 akar 2. Ini cosnya itu positif, karena kuadran 4 cos positif, 1/2 akar 2. Semoga kalian paham ya. Jadi ini karena sama juga hasilnya adalah 0, jadi koordinatnya adalah, titik koordinatnya adalah 7/4V,0. Bisa dimengerti? Semoga bisa. Oke, jadi terima kasih banyak atas
perhatiannya. Semoga kalian lebih paham, dan kalau butuh bantuan silahkan ditanyakan. Saya siap insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.